Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin pemirsa PC Media yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam Bedah Buletin Dakwah Kafah edisi 178 yang terbit pada tanggal 29 Januari tahun 2021 dengan tema Jilbab Wajib Tak Ada Ikhtilaf. Di tengah banyak problem akut yang mendera bangsa ini, tiba-tiba mencuat isu jilbab. Tepatnya isu tentang jilbab di SMK Negeri 2 Padang, Sumatera Barat. Isu ini menjadi isu nasional, mengalahkan isu-isu besar. Terutama maraknya korupsi yang makin brutal. Salah satunya, korupsi triliunan dana bansos. Yang paling mutakhir, korupsi dana BPJS Ketenagakerjaan senilai 43 triliun rupiah. Juga isu banjir di Kalimantan Selatan akibat penggundulan hutan secara semena-mena. Selain isu kegagalan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19 yang hingga saat ini tembus 1 juta kasus. Menurut Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang, Habilul Fuadi, sekolah di Kota Padang memang ada aturan berpakaian muslim. Namun, aturan itu dikhususkan bagi murid yang beragama Islam. Dalam aturan itu dijelaskan bagi siswi muslim wajib menggunakan jilbab. Namun, bagi siswi non-muslim, aturan itu tidak berlaku. Pakaian siswi non-muslim itu harus sopan sesuai dengan norma sopan santun jika tidak menggunakan jilbab. Ujar Habibul. Habibul mengatakan, aturan wajib jilbab tetap dipertahankan karena memiliki nilai positif. Aturan bagi siswi yang muslim itu sudah diberitahu sejak pertama masuk sekolah. Orang tua murid juga memberikan tanda tangan persetujuan saat baru pertama kali mendaftar. Ex-Wali Kota Padang, Fauzi Bahar, juga mengatakan, aturan yang mewajibkan siswi di sekolah negeri berpakaian muslimah bukan hal baru. Fauzi mengatakan, aturan itu dibuat justru untuk melindungi kaum perempuan. Itu sudah lama sekali, kok baru sekarang diributkan? Ujar Fauzi. Jelas, dengan memperhatikan fakta di atas, isu jilbab Padang hanyalah politisasi. Lagi-lagi tujuannya untuk memojokkan Islam dan kaum muslim. Senyatanya, ini adalah kasus kecil yang dibesar-besarkan oleh sejumlah pihak, termasuk para pejabat negara. Tak hanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim yang lantang bersuara, Menko Polhukam Mahfud MD juga turut berkomentar. Yang paling ribut tentu saja kalangan para pembenci Islam, pengidap Islamofobia. Mereka inilah yang sering teriak-teriak intoleran kepada kaum muslim jika korbannya non-muslim. Sebaliknya, mereka mingkem, mereka diam saat banyak tindakan intoleransi yang korbannya adalah kaum muslim. Misalnya, di Bali yang mayoritas Hindu, kaum muslim juga sering mengalami diskriminasi, termasuk terkait jilbab. Pada tahun 2014 misalnya, pernah mencuat kasus pelarangan jilbab di SMA Negeri 2 Denpasar, Bali. Ternyata setelah ditelusuri, tidak hanya di SMA Negeri 2 Denpasar, hampir di seluruh sekolah di Bali jilbab dilarang. Faktanya, kalangan pembenci Islam adem ayem saja. Komentar Mendikbud Nadiem Makarim juga aneh. Ia tiba-tiba bersuara lantang. Ia menuding kasus jilbab Padang sebagai bentuk intoleransi.
Ia menyebut perkara tersebut tak hanya melanggar undang-undang, namun juga nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Padahal, pada saat yang sama, banyak kasus di dunia pendidikan yang sejatinya lebih layak dia urusi. Misalnya saja kasus seks bebas di kalangan remaja termasuk pelajar. Dalam sebuah riset tahun lalu, sebanyak 33% remaja termasuk pelajar telah melakukan hubungan seksual pranikah. Hal ini diliput di liputan6.com pada tanggal 19 Juli tahun 2019. Belum lagi problem pendidikan daring selama masa COVID-19 ini yang tentu membutuhkan solusi dan terobosan. Inilah yang seharusnya menjadi fokus Mendikbud. Di dalam Islam, lelaki muslim maupun wanita muslimah yang telah dewasa wajib menutup aurat. Kewajiban menutup aurat ini telah disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya, Quran Surat Al-A'raf ayat 26. Menurut Imam Asy-Syaukani, jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini merupakan dalil atas kewajiban menutup aurat dalam setiap keadaan. Selain dalil Al-Quran di atas, dalam As-Sunnah juga terdapat sejumlah hadis yang menunjukkan kewajiban menutup aurat baik atas laki-laki maupun perempuan. Khusus terkait muslimah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antara lain bersabda, yang artinya, sungguh seorang anak perempuan jika telah haid atau balik, tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya, hingga pergelangan tangan. Hadis riwayat Abu Daud. Wanita muslimah wajib menutup aurat dengan mengenakan kerudung dan jilbab saat keluar rumah. Kewajiban memakai kerudung tertuang dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, katakanlah kepada para wanita mukmin, hendaklah mereka menahan pandangan dan memelihara kemaluan mereka. Janganlah mereka menampakkan perhiasan atau aurat mereka kecuali yang biasa tampak pada diri mereka. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada-dada mereka. Quran Surat An-Nur ayat 31. Dalam Islam, non-muslim yang hidup sebagai warga negara khilafah atau ahluz zimmah dibiarkan memeluk akidah dan menjalankan ibadahnya masing-masing. Begitu juga dalam hal makanan, minuman, dan pakaian. Mereka diperlakukan sesuai dengan agama mereka, dalam batas yang diperbolehkan oleh syariah. Namun demikian, mereka terikat dengan dua batasan. Pertama, batasan menurut agama mereka. Pakaian sesuai agama mereka adalah pakaian agamawan mereka dan agamawati mereka, yaitu pakaian rahib dan pendeta, serta pakaian rahib perempuan. Laki-laki dan perempuan non-muslim ini boleh mengenakan pakaian ini. Kedua, batasan yang ditetapkan oleh syariah, yaitu hukum-hukum kehidupan umum yang mencakup seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim, untuk laki-laki dan perempuan. Jadi, pada dasarnya pakaian mereka dalam kehidupan umum adalah sama dengan perempuan muslim. Pakaian sesuai agama mereka hanyalah pengecualian. Ketentuan pakaian dalam kehidupan umum ini berlaku atas seluruh individu rakyat. Tidak dikecualikan untuk non-muslim, kecuali pakaian yang sesuai agama mereka. Selain itu, mereka wajib menutup aurat, tidak bertabaruj, dan wajib mengenakan jilbab dan kerudung. Fakta sejarah menyatakan bahwa sepanjang masa khilafah, para wanita baik muslimah maupun non-muslimah mengenakan jilbab. Sebagian kampung yang di situ ada muslimah dan non-muslimah, pakaian mereka tidak bisa dibedakan. Inilah yang bisa menunjukkan bahwa pakaian perempuan muslim maupun non-muslim dalam kehidupan umum diatur sesuai syariah. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah bedah buletin dakwah kafah edisi kali ini. Semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.